Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Ada saja cara pemerintah Kota Madiun menggeliatkan kampung tangguh menghadapi COVID-19 ini. Lomba kampung tangguh digelar agar masyarakat semakin terpacu. Wali Kota Madiun Maidi meninjau langsung kampung tangguh tersebut sambil bersepeda. Sementara itu, patroli pendekar waras di tempat hiburan malam juga terus dilakukan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 di Kota Pendekar. Semakin banyak daerah di Kota Madiun yang mendeklarasikan diri sebagai kampung tangguh. Pekan ini, 3 kelurahan diresmikan sebagai kampung tangguh, yakni Kelurahan Kanigoro, Mojorejo, dan Nambangan Kidul. Peresmian kampung tangguh di wilayah tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda, OPD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sembari goes bersama. Dalam sambutannya, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat agar istilah kampung tangguh bukan sekedar predikat semata, namun didukung dengan komitmen kuat seluruh lapisan masyarakat di dalamnya untuk mewujudkan wilayah bebas virus corona. Karena itu, hal-hal termasuk dalam aturan protokol kesehatan wajib dijalankan, seperti menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tak hanya itu, Wali Kota juga mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing kampung tangguh melalui UMKM. Bahkan, pemerintah Kota Madiun siap untuk memberikan fasilitas pendukung, mulai dari infrastruktur hingga program dan kegiatan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota tidak hanya meresmikan kampung tangguh, tetapi juga membagikan telur rebus dan aneka sayuran kepada warga sekitar. Tujuannya untuk meningkatkan imunitas dengan makanan yang bergizi, khususnya di tengah pandemi virus corona. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun segera menindaklanjuti keinginan sejumlah tempat hiburan malam di Kota Madiun untuk bisa segera kembali beroperasi. Pengecekan penerapan protokol kesehatan pun dilaksanakan oleh tim pendekar waras bagi THM yang telah mengajukan surat rekomendasi ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Pengecekan oleh pendekar waras berlangsung pada Sabtu 18 Juli 2020. Petugas mendatangi sejumlah THM seperti Inul Vista, Sakura, Fire Club, dan EXO. Ketua Tim Pelaksana Pendekar Waras Kota Madiun Ahsan Srihasto menuturkan, pengecekan dilakukan untuk memantau penerapan protokol kesehatan di area THM. Hasil pemantauan tim pendekar waras menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait untuk mengeluarkan surat izin operasional bagi THM. Tak hanya mengecek persyaratan protokol kesehatan secara umum, petugas juga melaksanakan rapid test kepada sejumlah pengunjung yang berasal dari luar kota. Di restoran EXO misalnya, 4 pengunjung ber-KTP luar kota menjalani rapid test di tempat. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi masuknya virus corona ke Kota Madiun. Ahsan menuturkan pendekar waras dapat merekomendasikan rapid test bagi lokasi yang dianggap membutuhkan. Jika kedapatan ada yang reaktif, maka segera ditindaklanjuti dengan isolasi di rumah sakit. Lebih lanjut, Ahsan mengatakan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan. PLT Asisten Administrasi Umum Kota Madiun itu juga menghimbau kepada pengelola THM di Kota Madiun untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, di antaranya aturan jaga jarak, menggunakan masker, dan sterilisasi di area THM. Kabar bahagia datang dari Kota Madiun. Kota Pendekar kembali berzona hijau Senin 20 Juli kemarin. Perubahan status itu diterima pukul 12 malam atau Senin dini hari. Kendati warna Kota Madiun dalam peta persebaran COVID-19 Jawa Timur sudah kembali berubah, Kota Madiun setidaknya tercatat 2 kali zona hijau sejauh ini. Wali Kota Maidi berharap status zona hijau tidak merubah pola masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Perubahan status tersebut tak lepas dari upaya pemerintah dan masyarakat Kota Madiun. Seperti diketahui, belum ada kasus meninggal karena COVID-19 di Kota Pendekar. Penularan juga cukup terkendali, artinya tidak pernah terjadi lonjakan kasus. Selain itu, kasus yang ada kebanyakan dari luar kota, artinya masyarakat Kota Madiun sejatinya sehat dari COVID-19.
Karenanya upaya pengetatan terus dilakukan, razia masker terus dilakukan setiap hari. Bahkan, Pemkot Madiun melakukan rapid test di tempat bagi pendatang luar kota. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu, hal itu dilakukan sebagai upaya pendeteksian dini. Wali Kota berharap masyarakat tetap tertib dan disiplin protokol kesehatan dan tidak terlena. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim Pendekar Waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan, sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama. Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Upaya pencegahan COVID-19 di Kota Madiun bukan sekedar penerapan protokol kesehatan, tetapi juga peningkatan imunitas tubuh. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi membagikan sayur, telur, dan susu kepada masyarakat untuk peningkatan sistem imun tersebut. Pembagian sayur ini juga dilakukan di RSUD Kota Madiun sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga medis yang sudah bekerja keras di garda depan penanganan COVID-19. Jangan kemana-mana, informasi terkait pemeriksaan hewan kurban akan segera hadir setelah yang satu ini. Menerapkan protokol kesehatan saja belum mampu menghalau penularan virus corona secara optimal. Daya tahan tubuh juga wajib dijaga agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh warganya, Wali Kota Madiun Maidi melakukan aksi bagi-bagi susu, telur, dan aneka sayuran. Kegiatan bagi-bagi susu, telur, dan aneka sayuran dilaksanakan di berbagai kesempatan. Salah satunya di depan Taman Balai Kota Madiun. Tak hanya dibagikan, Wali Kota juga mengajak masyarakat yang lewat di Jalan Pahlawan untuk menikmati telur dan susu di Taman Balai Kota. Kemudian, petugas memberikan paket sayuran kepada warga sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, sekarang jaga kesehatan warga Kota Madiun dan sekitarnya. Dia imunnya harus naik. Dan untuk menaikkan imun, sudah pakai masker, protokol kesehatan ditaati, tinggal dia harus sehat. Dan sehatnya ini, saya hari ini membagi telur setiap hari 1 ton hari ini.
sama sayur, sama susu. Sehingga semuanya yang bisa ke balai kota, nanti besok akan keliling di perempatan-perempatan, semuanya harus saya kasih susu, kasih telur, kasih sayur dibawa pulang. Artinya apa? Bahwa masyarakat yang sudah disiplin protokol kesehatan ini tinggal satu, kesehatannya harus kita jaga. Kalau nanti kesehatannya kita jaga, aktivitasnya dia bagus, insya Allah bahwa corona ini akan segera meninggalkan Kota Madiun. Aktivitas ekonomi di Madiun bagus, semuanya sehat, masyarakatnya ekonominya juga sehat. COVID ini di tangkal itu sudah tidak bisa masuk lagi kepada masyarakat karena imunnya bagus. Inilah bahwa pola-pola kita untuk mempertahankan bahwa masyarakat biar tidak kena COVID, imun mulai kita tingkatkan. Wali Kota menuturkan, kegiatan serupa akan rutin dilaksanakan secara berkala. Tidak hanya di Jalan Pahlawan, tapi juga lokasi lainnya di Kota Pendekar. Sehingga pembagian makanan bergizi seimbang dapat merata bagi warga Kota Madiun serta meningkatkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Upaya peningkatan imunitas dengan pemberian bahan makanan sehat dan bergizi yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi juga merambah kepada tenaga medis. Setidaknya, sebanyak 3 ton sayuran dibagikan kepada tenaga kesehatan RSUD Kota Madiun, Kamis 23 Juli kemarin. Wali Kota berharap sayuran dapat memberikan semangat tersendiri bagi tenaga medis dalam bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Madiun. RSUD Kota Madiun memang bukan rumah sakit rujukan COVID-19. Namun dalam memberikan pelayanan di masa pandemi seperti ini, protokol kesehatan tetap dikedepankan. Karena orang yang berobat dimungkinkan terjangkit COVID-19. Tak heran, pelayanan yang diberikan juga mengikuti protokol kesehatan. Bahkan, RSUD Kota Madiun beberapa kali melakukan isolasi sejumlah pasien yang dicurigai COVID-19 sebelum dirujuk. Wali Kota memang cukup perhatian dengan masyarakat dan tenaga kesehatan atau nakes saat pandemi ini. Selain 3 ton sayur jenis sawi, kubis, dan wortel itu, Wali Kota juga pernah membagi cabai hasil panen kebun di Aset PDAM di Ngerowo. Sayuran tersebut cukup kaya protein dan tentunya baik untuk tubuh. Wali Kota berharap tenaga medis tetap sehat biarpun berpotensi tertular cukup besar. Hari ini tenaga medis semuanya kita kirimi sayur. Ada berapa? 2 ton tadi kita kirimkan ke sana. Ya tenaga medis itu kan susah payah siang malam sore dia mengurusi orang sakit saja. Tapi dengan mendapatkan sayur yang segar-segar kan dia itu semangat gitu. Direktur RSUD Kota Madiun Agus Nur Wahyudi mengatakan kepedulian Wali Kota Madiun berpengaruh besar bagi tenaga medis rumah sakit. Diakuinya, tenaga medis memiliki beban cukup besar saat ini sebab berisiko tertular COVID-19 kendati bukan rumah sakit rujukan COVID-19. Sebab semua pasien juga berpotensi pembawa COVID-19 di saat seperti ini. Karenanya, pelayanan juga menggunakan alat pelindung diri kendati berbeda-beda levelnya, mulai APD level 1 hingga 3. Pihaknya juga sering memberikan pelayanan isolasi pasien yang dicurigai sebelum dilakukan rujuk. Ya, terima kasih. Ini kami karyawan rumah sakit telah diberi oleh Bapak Wali ya, sayur-sayuran yang hijau. Ya. Ini tiada lain kepedulian Bapak Wali Kota terhadap tenaga karyawan rumah sakit ya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menggelar rapid test bagi seluruh pegawainya, mulai dari ASN hingga anggota Tagana. Seluruhnya menjalani tes cepat di Puskesmas Demangan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan rapid test digelar sebagai deteksi dini dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Kepala Dinas Sosial PP dan PA Heri Swartono menuturkan, seluruh karyawan diwajibkan mengikuti tes tanpa terkecuali, baik ASN hingga tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat para pegawai Dinsos termasuk para pekerja sosial sangat erat berhadapan langsung dengan masyarakat. Melalui rapid test tersebut dirinya berharap seluruh pegawai Dinas Sosial PP dan PA terhindar dari virus corona dan mampu optimal dalam melayani masyarakat. Grup karawitan memang sudah biasa di lingkungan masyarakat Jawa. Tetapi kalau anggotanya berasal dari aparatur sipil negara atau ASN, tentu masih sangat jarang. Seperti grup karawitan Abdi Laras yang mayoritas anggotanya merupakan ASN Pemkot Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita pemeriksaan hewan kurban dan pelatihan yang dilakukan Dinas Perkim berikut ini.
Beberapa hari terakhir, halaman tengah Balai Kota diwarnai suara gending Jawa. Suara itu bukan dari rekaman, namun dimainkan langsung dari sejumlah alat karawitan. Pemerintah Kota Madiun memang memiliki alat karawitan cukup lengkap. Pemainnya juga dari aparatur sipil negara atau ASN Pemkot setempat. Usut punya usut, seni karawitan di Pemkot Madiun bukan kali itu saja. Bahkan sudah ada sejak 2006 silam. Namanya Abdi Laras. Sesuai namanya, grup karawitan tersebut beranggotakan ASN pemerintah daerah yang tak bukan sebagai abdi alias pelayan bagi masyarakat. Kabid Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kota Madiun, Sidik Muktiaji, yang didapok sebagai ketua sementara grup Abdi Laras, menyebut terdapat sejarah panjang di balik terbentuknya grup karawitan Abdi Laras tersebut. Grup itu dibentuk untuk memanfaatkan aset alat karawitan milik Pemkot Madiun. Pemkot Madiun memang memiliki alat karawitan komplit sebelumnya. Dibeli untuk ditempatkan di Gedung Geraha Bakti Praja yang sekarang dimanfaatkan Pizza Hut dan Inul Vista. Gedung tersebut memang disewakan secara umum untuk pertemuan hingga acara pernikahan. Sengaja ditambahkan alat karawitan sebagai fasilitas di dalamnya. Gedung itu lantas disewa pihak ketiga, karenanya alat karawitan juga harus dipindahkan. Tak ingin alat menganggur, sejumlah ASN yang getol dengan seni budaya Jawa tergerak memanfaatkan. Abdi Laras terbentuk pada 2006 dengan Gandhi Hatmoko yang pada waktu itu Kepala Bapeda Kota Madiun sebagai ketuanya. Tak hanya berlatih, Abdi Laras juga tampil di muka umum. Prestasi paling membanggakan ketika diminta turut mengisi Pekan Seni dan Budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Setidaknya Abdi Laras sudah 4 kali mengisi giat rutin tahunan itu di sana. Selain itu, Sidik dan kawan-kawan juga rutin menjadi pengrawit pembuka pagelaran seni wayang kulit peringatan Hari Jadi Kota Madiun. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang diinisiasi pemerintah pusat telah berjalan di Kota Madiun. Kali ini, Kelurahan Tawangrejo yang dipilih oleh Kementerian PUPR untuk menjalankan beberapa program yang bertujuan strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh Indonesia. Meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk berkelanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Asisten Kota Mandiri Hedi Winarso mengatakan, tahap OJT yang digelar di Kelurahan Tawangrejo ini merupakan tahap pembinaan bagi masyarakat untuk menambah keterampilan dalam bidang infrastruktur. Rencananya, kegiatan tersebut akan terus dilakukan selama kurang lebih 2 bulan ke depan. Diharapkan, melalui program Kotaku ini dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Oh iya, yang jelas Mbak, di program Kotaku tahun ini, di 2020 ini memang tujuannya jelas untuk penataan kawasan permukiman. Ya kan, dari yang tadinya kumuh kita harapkan nanti menjadi tidak kumuh dengan adanya kegiatan ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap hewan kurban. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi hewan dalam keadaan sehat dan siap untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha yang akan tiba sepekan lagi. Kamis 23 Juli 2020, petugas kesehatan dari Disperta menyambangi kandang peternak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Madiun. Di antaranya, peternakan sapi Busbo dan kandang Owang. Juga pedagang hewan kurban di Jalan Ki Ageng Selo, Sri Rejeki, dan DI Panjaitan. Dari hasil pengecekan tersebut, petugas menemukan beberapa hewan yang mengalami sakit ringan, seperti sakit mata, diare, batuk pilek, hingga nafsu makan berkurang. Dokter hewan Disperta langsung memberikan pengobatan agar hewan-hewan tersebut segera sembuh. Jadi kami dari Dinas Pertanian mengadakan monitoring terhadap hewan kurban yang akan dijual di wilayah Kota Madiun. Jadi ketika pelaksanaan penyembelihannya masih jauh, ini masih bisa diobati dan diharapkan pada saat penyembelihan nanti hewan ini sudah dalam keadaan sehat. Lebih dari 2.000 populasi kambing di wilayah Kota Madiun. Pengecekan hewan di peternak sebenarnya terus dilakukan oleh Disperta secara berkala. Tidak hanya menjelang Idul Adha saja, sehingga hewan kurban yang ada di wilayah Kota Madiun dapat dipastikan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 tahun 2020. Pemerintah Kota Madiun
siap bersinergi bersama Kejaksaan dalam penerapan dan penegakan hukum di wilayah Kota Madiun. Terus bergerak dan berkarya bersama mewujudkan Kota Madiun aman, damai, dan sejahtera. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa memang memiliki banyak manfaat dan kegunaan, mulai dari akar hingga ujung daunnya. Bahkan, serabut kelapa yang biasa tak banyak termanfaatkan bisa berguna sebagai pupuk. Informasi ini akan kami rangkai dengan peluang usaha berkebun tanaman aglonema dan monitoring pelaksanaan panen padi di Kota Madiun. Serabut kelapa ternyata tak hanya bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan yang menawan. Namun, di tangan ibu-ibu PKK Kelurahan Sogaten itulah serat-serat kasar yang berasal dari kelapa itu diolah menjadi pupuk cair. Penyubur tanaman yang termasuk organik itu terbukti dapat menyuburkan tanah serta mampu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Serangkaian manfaat lainnya pun juga ada. Di antaranya dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik, dan sebagai alternatif pengganti pupuk kandang. Proses pengolahannya cukup mudah, yakni cukup mencampur serabut kelapa dengan air bersih, kemudian diamkan selama 1 minggu di wadah khusus. Setelah itu, pupuk organik dari serabut kelapa siap digunakan untuk menyiram berbagai tanaman. Selalu terselip hikmah di balik musibah. Pepatah tersebut sangat pas untuk menggambarkan pola hidup masyarakat sekarang yang sedikit berubah. Jika sebelum pandemi, berkebun menjadi kegiatan yang jarang dilakukan, namun setelah adanya pandemi ini, berkebun menjadi opsi untuk meredakan kepenatan kala harus lama berdiam diri di rumah, ataupun sebagai cara untuk merilekskan pikiran sejenak di tengah kesibukan. Berbagai pilihan tanaman yang digunakan untuk mengisi kebun pun beragam, seperti salah satunya tanaman aglonema. Tanaman hias yang memiliki keunggulan dapat tumbuh di segala iklim dan memiliki beragam jenis yang membuat orang tidak bosan untuk merawatnya. Tak hanya itu, sebagian orang meyakini bahwa dengan merawat aglonema akan mendatangkan berbagai macam rezeki. Maka dari itu, tak heran jika tanaman satu ini memiliki nama lain sebagai Sri Rezeki. Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Madiun yang tak dapat dikesampingkan. Maka dari itu, untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjamin, Pemkot tak henti-hentinya melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperta Kota Madiun. Pada kesempatan monitoring kali ini, Disperta Kota Madiun didampingi langsung oleh pendamping Konstratani Singosari Malang, di mana monitoring kali ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hasil panen para petani di Kota Pendekar, mengingat kebutuhan pangan masyarakat harus terpenuhi di masa pandemi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, perwakilan dari BBIB Malang, Nur Hayati menuturkan, dengan luas wilayah persawahan yang dimiliki Kota Madiun terbilang cukup. Namun dirinya tak menampik kebutuhan pangan memang harus dipasok dari daerah lainnya. Melalui monitoring ini diharap mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ya, kami ingin mengetahui terkait dengan data-data terkait kegiatan Konstratani yang ada di Kota Madiun. Hal ini sangat kami butuhkan karena kita, terutama di musim pandemi ini, kita tetap harus menyediakan kecukupan pangan yang ada di Indonesia. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga terus dibudayakan dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Seperti yang dilakukan Persatuan Wanita Olahraga Senam Indonesia atau Perwosi Kota Madiun yang mengajak seluruh anggotanya dan masyarakat berolahraga bersama Sabtu 18 Juli 2020. Dimulai dengan bersepeda hingga senam bersama. Olahraga pagi ala Perwosi ini dimulai dengan bersepeda keliling kota. Start dari Balai Kota Madiun pukul 6, Ketua Perwosi dan belasan anggota GWES melewati Jalan Panglima Sudirman, Dr. Sutomo, kawasan hutan kota milik Perhutani, Stadion Wilis, Jalan Masrib, hingga finish di hutan kota PDAM Tirta Taman Sari. Rute yang ditempuh sekitar 11 km. Usai bersepeda, olahraga pagi ala Perwosi dilanjutkan dengan senam bersama.
Antusiasme masyarakat ternyata cukup tinggi. Beberapa warga yang melintas di area PDAM Ngrowo juga ikut senam bersama dengan para anggota Perwosi. Yuni Maidi mengajak seluruh masyarakat Kota Madiun untuk meluangkan waktu berolahraga demi menjaga kesehatan di masa AKB. Dikatakan tubuh harus tetap sehat dan bugar agar kuat menangkis COVID-19. Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya disiplin mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Madiun melaksanakan penyaluran kain seragam gratis bagi peserta didik baru tingkat SD dan SMP negeri di Kota Madiun. Ada 2 jenis seragam yang dibagikan, yakni seragam OSIS merah putih bagi siswa SD, putih biru bagi siswa SMP, dan seragam pramuka. Penyaluran kain seragam gratis berlangsung di sekolah masing-masing pada Kamis, 23 Juli 2020. Tak hanya kain seragam gratis, Pemkot Madiun juga memberikan ongkos jahit Rp125.000 dikurangi pajak untuk masing-masing stel. Salah satunya tampak seperti di SDN 3 Nambangan Kidul. Proses pengambilan seragam berlangsung sejak pukul 8 pagi. Petugas sekolah telah menyiapkan masing-masing kain seragam beserta atributnya. Pihak sekolah sengaja membagi waktu penyaluran. Peserta didik baru laki-laki bisa mengambil seragam di pagi hari, sedangkan siswa putri pada siang hari. Protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dan cuci tangan dengan sabun tetap dilaksanakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Seragam gratis sama penjahit, ongkos jahitnya semua. Tapi saya beritahu, karena ini di masa COVID ini kan penjahit kan dia susah. Tapi kalau anak sekolah ini tuku seragam dewe, jahitnya dewe, duitnya wong tua ya susah dinaniki. Inilah pemerintah datang, pemerintah hadir. Kesulitan-kesulitan ini sudah teratasi semua. Alhamdulillah, itu berkat doa masyarakat Madiun. Partisipasi masyarakat Kota Madiun dalam mengikuti sensus penduduk online meraih ranking tertinggi ketiga se-Jawa Timur. Atas capaian itu, Wali Kota Madiun Maidi mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, yaitu untuk kontribusi dan peran aktif dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020 di wilayah Kota Madiun, hingga meraih persentase sebesar 40,59%. Prosesi penyerahan piagam penghargaan berlangsung di Taman Balai Kota Madiun, Kamis 23 Juli 2020. Piagam diserahkan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, kepada Wali Kota Madiun Maidi. Dadang menuturkan, warga Jawa Timur yang telah mengikuti sensus penduduk online pada 15 Februari hingga 29 Mei 2020 mencapai 17%, atau sekitar 6,84 juta penduduk. Bagi warga yang belum mengikuti sensus penduduk online, bisa mengikuti sensus penduduk lanjutan secara offline pada September mendatang. Badan Pusat Statistik itu kemarin tanggal 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020 melaksanakan sensus penduduk online. Ya, jadi setelah selesai kita lihat secara persentase ini Kota Madiun menempati peringkat ketiga, ya, atau sekitar 40%, atau kalau jumlah ini 174.000 yang sudah melaksanakan sensus penduduk online. Nah, saya yakin bahwa keberhasilan sensus penduduk online ini bukan hanya semata kinerja dari BPS Kota Madiun, tetapi juga support juga dari pemerintah daerah. Dalam hal ini Wali Kota Madiun juga mensupport dari dari sebelumnya, yaitu pelaksanaan sosialisasi. Ini juga betul-betul dibantu oleh pemerintah kota, ya, Kota Madiun. Ini dari sosialisasi sampai dengan RT, ya. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi berharap kerjasama yang telah terjalin antara Pemkot dengan BPS Kota Madiun dapat semakin erat. Pemkot Madiun juga berupaya meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, sehingga berbagai program yang telah ditetapkan pemerintah dapat diikuti oleh seluruh warga kota. Ya, terima kasih sekali. Jadi kerjasama yang cukup bagus. Dan kita mencoba IT kita yang ada di kota ini ya cukup lumayan, bahwa kita sudah punya 1.000 sekian VIP, dan semangatnya masyarakat, apa yang menjadi program pemerintah khususnya sensus ini juga dia antusias sekali. Maka dengan kondisi ini insya Allah nanti kita tingkatkan program-program apa yang kira-kira itu perlu didukung pemerintah. Apakah IT-nya kurang bagus atau sosialisasinya kurang,
insya Allah program-program yang lain nanti akan kita sempurnakan lagi, khususnya dengan statistik. Ini yang Perekonomian di Kota Madiun dan sekitar terus digenjot. Hal itu penting agar perekonomian kembali menggeliat seperti sebelum pandemi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah provinsi dan daerah, seperti program Millennial Job Center atau MJC Pemprov Jatim di East Java Super Corridor atau EJSC, Bakorwil 1 Madiun, Sabtu 18 Juli kemarin. MJC yang merupakan bagian dari program Nawabakti Satya itu ditinjau langsung Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam rangkaian kunjungan kerjanya dan diikuti Ketua UMKM dan pegiat otomotif se-Bakorwil 1 Madiun. Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya juga hadir dalam kegiatan tersebut. Berbagai hal mengemuka, kegiatan memang menjadi ajang diskusi bagi para pelaku UMKM dengan Wagub Emil dan Wali Kota Maidi, khususnya pengembangan usaha masing-masing peserta yang datang dari wilayah Bakorwil 1 Madiun tersebut. Wagub juga memfasilitasi pelatihan secara daring dalam masa pandemi ini. Operator sengaja disiapkan di EJSC dan sudah membangun jejaring dengan komunitas-komunitas. Upaya jemput bola secara daring itu diharap semakin membuat program MJC optimal. EJSC juga bisa menjadi rumah bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah usahanya. Salah satunya soal perizinan hingga konsultasi masalah BPUM. Ya, sekarang memang EJSC ini tentu ada kendala karena COVID-19. Tidak bisa terlalu banyak menampung orang. Tetapi kita juga coba sistem jemput bola. Di EJSC ini ada operatornya, ada community organizer istilahnya, yang mereka membangun jejaring dengan komunitas dan sebagainya, sehingga harapannya walaupun melalui daring, tetapi kehadiran EJSC ini tetap terasa, gitu. Inilah yang kita ingin dorong supaya pemanfaatan EJSC ini bisa maksimal. Bahkan perizinan dan sebagainya tadi ada harapan juga, misalnya terkait konsultasi Haki atau konsultasi BPOM itu juga bisa dilakukan di sini. Ya. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi membuka pintu lebar-lebar bagi para pegiat muda tersebut untuk membuat kegiatan di Kota Madiun. Biarpun mereka datang dari berbagai daerah, event di Kota Madiun bakal mendatangkan banyak pengunjung. Sebab secara geografis Kota Madiun berada di tengah dengan akses cukup mudah. Wali Kota menambahkan, pemerintah Kota Madiun siap bekerja sama demi kemajuan bersama tersebut. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.